Om Swastiastu, Semeton Internasional, selamat datang di Istana Channel. Semeton, sebagian dari Anda pasti sudah mengenal pura yang sangat besar, bahkan pura terbesar kedua setelah Pura Besakih, ada di bawah kaki gunung, yaitu kaki Gunung Salak. Awal berdirinya Pura Gunung Salak ini, atau yang dikenal dengan Parayangan Agung Jagatkarta ini, dimulai dengan adanya sebuah mitos bahwa daerah itu dahulu ada sebuah kerajaan Pajajaran di mana tokoh yang sangat terkenal yaitu Prabu Siliwangi moksa bersama prajuritnya di tempat ini. Dan kejadian mistis lain yang dialami oleh seorang pemuda bernama Angga saat bersembahyang di tempat itu dan melakukan meditasi, kemudian menemukan sesuatu kegaiban yang dirasakan. Kemudian beliau mengajak beberapa tokoh besar dari Bali, sekitar 20 orang spiritual berkumpul untuk meyakinkan bahwa ada kekuatan gaib yang terasa di tempat itu. Dan betul saja, di tempat itu memang tepat untuk dibangun sebuah pura. Dan itulah pura yang saat ini kita kenal dengan Parayangan Agung Jagatkarta atau Pura Gunung Salak. Inilah sejarah bangunannya, pura yang sangat terkenal yang berada di Bogor ini, Semeton. Selamat menyaksikan. Dilihat dari segi letak geografis, Gunung Salak merupakan sebuah gunung yang berapi yang terdapat di Pulau Jawa, Indonesia. Dan gunung ini mempunyai beberapa puncak, diantaranya puncak Salak 1 dan puncak Salak 2. Tinggi puncak Salak 1 itu 2.211 meter dan Salak 2 itu 2.180 meter di atas permukaan laut. Ada satu puncak lagi yang bernama Puncak Sumbul, dengan ketinggian 1.926 meter di atas permukaan laut. Jadi hampir 2 kali tinggi dari Pura Puncak di Lempuyang, Semeton. Semeton ketika melihat dari segi tata ruang dan bangunan ruang Pura Gunung Salak dibangun berdasarkan konsep Trimandala tentunya. Yang mana Pura Gunung Salak ini, Semeton, dirancang sebagai tempat ibadah di ruang terbuka yang terdiri dari beberapa lingkungan yang dikelilingi oleh tembok. Masing-masing lingkungan ini dihubungkan dengan gerbang atau gapura yang berukir indah seperti bagaimana kebanyakan pura yang dibangun di Bali, yang memiliki tingkatan dan derajat kesuciannya, yakni tentunya ada Niste Mandala merupakan Jaba Pisan atau zona terluar yang merupakan pintu masuk pura dari lingkungan luar, Semeton. Zona ini biasanya berupa lapangan atau taman yang dapat digunakan tentunya, Semeton, untuk kegiatan pementasan tari atau tempat persiapan dalam melakukan berbagai upacara keagamaan. Kemudian ada Madya Mandala, zona tengah, tempat aktivitas umat dan fasilitas pendukung tentunya. Kemudian pada zona ini sebenarnya biasanya terdapat balai kulukul, balai gong, balai gamelan, wantilan, dan atau balai pertemuan biasanya di sana. Kemudian di Utama Mandala merupakan zona paling suci, Semeton. Terdapat Padmasana, kemudian Pelinggih Meru, Balai Piasan, Balai Bangunan, Balai Pawedan, kemudian Balai Murda, serta Gedong Penyimpanan ada di tempat ini, Semeton. Semeton, kapan agama Hindu masuk ke wilayah Jawa Barat? Kalau dari segi literatur, belum ada memang yang memastikan kapan agama Hindu masuk ke wilayah Jawa Barat ini, Semeton. Tetapi setidaknya telah ditemukan sejumlah bukti peninggalan kerajaan Hindu di Jawa Barat, yakni Tarumanegara, Semeton, dengan rajanya yang terkenal yaitu Purnawarman, Semeton. Sebagian peninggalan diantaranya kini disimpan di Museum Nasional, Semeton, yang berada di Jakarta. Jejak kaki sang raja bahkan tercetak pada sebuah batu yang dikenal sebagai prasasti Ciarutyun, Semeton. Jejak kaki Raja Purnawan ini diibaratkan seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Kemudian di Museum Nasional juga terdapat tugu prasasti Hindu tertua yang ditemukan di Pulau Jawa, Semeton.
Dan Prasasti Tugu yang diberikan berasal dari tahun 450 Masehi ini ada penunjukan Prabu Purnawarman dari Tarumanagara pernah diperintahkan penggalian saluran terusan dari Bekasi Semeton ke Pelabuhan Sunda Kelapa untuk sistem pengairan dan membuka jalur pelayaran ke pedalaman Semeton. Pada akhir abad ke-7 Semeton, kerajaan Tarumanagara diduga hancur kemudian takluk pada kerajaan Sriwijaya. Kemudian baru pada awal abad ke-14 hadir kembali kerajaan Hindu Sunda yang cukup kuat di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi Semeton, yakni kerajaan Pajajaran dengan ibu kota yang terletak di sekitar Pakuan yang kini Semeton dikenal sebagai Kota Bogor. Di mana kerajaan Pajajaran ini kita ketahui Semeton, anak dari Prabu Siliwangi yang sangat terkenal ini kemudian berpindah agama dan berperang melawan ayahnya, dan sejak itulah terjadi peperangan dengan sang anak yang menganut agama Islam Semeton. Dan alasan dari Prabu Siliwangi ini yang tidak mau berkelahi atau bertengkar dengan sang putra inilah yang mengakibatkan dia mengasingkan diri kemudian sehingga moksa Semeton. Sayangnya Semeton tidak banyak ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Raja ini, kebanyakan justru tentang mitos yang masih dipercaya hingga kini walau ratusan tahun sudah berlalu, seperti kemampuan untuk menghilang atau moksa, kemudian berbagai kesaktian sang Prabu ini pula yang jadi latar belakang berdirinya Pura Gunung Salak ini Semeton. Dari segi mitologinya berdirinya Pura Gunung Salak ini bukan tanpa alasan Semeton. Karena di sinilah konon Semeton kerajaan Hindu tanah Sunda yang termasyhur pernah berdiri. Kerajaan Pajajaran di bawah pemerintah Prabu Siliwangi Semeton. Konon di tanah ini Prabu Siliwangi sang raja Pajajaran yang memerintah membawa kemasyhuran bagi tanah Pasundan. Bahkan ada yang percaya bahwa Prabu Siliwangi bersama pasukannya itu moksa di tempat ini Semeton. Semeton tempat ini juga dahulu konon sering terjadi ada hal-hal gaib yang terjadi di wilayah ini yang berhubungan dengan Prabu Siliwangi, raja masyhur dari kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat ini. Pendirian Pura Gunung Salak yang dipercaya sebagai petilasan Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi ini Semeton pada tahun 1984 merupakan tonggak sejarah tentunya. Dimulainya sebuah ide pembangunan Pura Gunung Salak bermula dari sebuah perasaan mistik seorang tokoh Hindu bernama Angga Wijaya. Ketika Angga tengah sembahyang di lereng Gunung Salak ini Semeton, tiba-tiba saja ia merasakan ada sesuatu yang aneh, ada daya tarik khas di lereng Gunung Salak ini, dan tiba-tiba saja Semeton ia merasakan sesuatu itu yang sangat aneh. Kemudian ada daya tarik yang khas yang susah untuk dijelaskan oleh Angga Wijaya dengan kata-kata, di mana tempat itu tepat jika dibuatkan tempat untuk bersembahyang. Yang akhirnya Angga ini memanggil beberapa rekan-rekan ahli spiritualnya, termasuk Dewa Brata yang saat itu masih posisinya sekda, salah satu tokoh Bali yang menjadi gubernur Bali. Mereka bermeditasi Semeton di tempat di mana Angga saat sembahyang merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan ternyata Semeton 20 orang yang ditemui oleh Angga kemudian ikut ke sana, termasuk Dewa Brata, merasakan apa yang dirasakan oleh Angga dan memulai persembahyangan di tempat itu. Dan benar saja Semeton, baru selangkah memasuki lokasi mereka sudah merasakan adanya energi yang sangat kuat, dan energi itu benar-benar ada. Setelah itu mereka bersembahyang sampai jam 12 malam dan beristirahat sejenak. Pada saat jam 12 itu mereka memohon jika memang tempat ini layak untuk dijadikan tempat suci atau tempat ibadah agama Hindu atau pura, mereka memohon sebuah petunjuk nyata. Dan Semeton tidak beberapa lama keheningan tiba-tiba saja buyar. Tiba-tiba terdengar suara dentingan besi yang beradu dengan batu. Komang Agung, salah seorang peserta sembahyang, menemukan sebuah keris berukuran 7 cm. Kemudian di sisi kiri di tempat bersila, ia menyusul kemudian menemukan sebuah permata yang besarnya mencapai sebesar ruas ibu jari orang dewasa. Kemudian ada yang berwarna hijau, merah, dan kecoklatan. Benda-benda gaib itu Semeton saat ini semuanya dikubur di tempat berdirinya pura yang saat ini yang disebut dengan Pura Paharyangan Agung Jagadkata atau Pura Gunung Salak ini. Semeton kemudian belakangan juga diketahui oleh
semeton kita, dan kemudian tentang cerita sebuah batu yang disebut dengan batu menyan karena setiap harinya mengeluarkan asap putih semeton. Batu ini masih berada di lokasi ini semeton dan dipercaya oleh masyarakat Bogor sebagai tempat terakhir moksanya Prabu Siliwangi bersama pasukannya semeton. Pada tahun 1981, batu ini yang dikenal dengan sebutan batu menyan sering mengeluarkan asap putih semeton. Menurut cerita masyarakat, setiap harinya batu ini mengeluarkan cahaya putih, sinar terang dari angkasa, kemudian turun ke batu ini semeton. Kemudian semeton, setelah rangkaian yang sangat panjang, akhirnya disepakatilah sebuah pembangunan untuk mendirikan pura di kaki Gunung Salak ini, dan pemangkunya pada saat itu yang dari pura Gunung Salak ini Inyoman Randek semeton. Diawali pada tahun 1995 pembangunan pura ini. Pembangunan pertama yaitu sebuah candi di satu titik yang diyakini sebagai petilasan Prabu Siliwangi, raja termasyhur dan sangat dipuja semeton. Kemudian pembangunan candi itu merupakan sebagai simbol penghormatan kepada leluhur tanah Sunda semeton. Pemerintah beliau dengan sesanti, tata tentram, kerja raharja yang membawa zaman keemasan bagi Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah Parahyangan semeton. Kemudian semeton, hingga tahun 2005 partisipasi umat yang ikut membangun baik dari perorangan maupun instansi lembaga, panitia berhasil membangun menyelesaikan seluruh pelinggih di Utamaning Utama dan Utama Mandala berupa Padmasana, candi, kemudian Anglurah Agung, 2 buah Balai Pelik dan Balai Pasemoan Agung, Pangayangan Dalam Ped, Balai Pasleng, Pawedan, Balai Gajah, Balai Leringgitan, Balai Panjang, dan selesai dibangun pada tahun 2005 ini semeton. Dan sejak dibangun dari awal semeton, perlu diketahui bahwa pembangunan pura ini merupakan hasil kerja gotong royong umat. Semeton, ditetapkan Pujo Wali Pura dilaksanakan pada purnama sasih ketiga dengan pertimbangan bahwa pedolan pura-pura di wilayah sekitar Banse, Jabotabek, Bandung, Serang, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi umumnya berlangsung pada purnama sasih keempat dan kelima. Dengan pilihan waktu tersebut diharapkan umat sekitar pura bisa meluangkan waktu yang lebih untuk bersembahyang di pura Gunung Salak ini semeton. Kemudian prosesi ngetek linggih dilaksanakan pada Raditya Pon semeton, Junduwangi tanggal 18 September pada tahun 2005. Semeton, setelah kurang lebih 10 tahun melaksanakan pembangunan secara bertahap, pura Gunung Salak diresmikan berfungsi dengan upacara ngetek linggih dimulai dari Purnama Karo, Sukrapon, kemudian Kulantir 19 Agustus 2005 dan berakhir pada Warspati Wage Sungsang pada tanggal 29 September tahun 2005. Sedangkan puncak upacaranya yakni ngetek linggih pada purnama ketiga Raditya Pon Junduwangi bertepatan dengan hari Minggu tanggal 18 September 2005. Pada saat itu seluruh rangkaian upacara dipuput oleh para sulinggih baik yang didatangkan atau dituwur dari Bali maupun yang sudah lama menetap di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bandung semeton. Dan tercatat semeton ada 21 sulinggih yang terlibat dalam rangkaian upacara ini, dibantu puluhan pinandita dari Banse Jabotabek semeton yang tergabung di dalam Sanggraha Pinandita Nusantara. Bertindak selaku manggala upacara ngetek linggih adalah ide Pedanda Gede Putra Tembau dari Griya Aan, Kelungkung, Bali semeton, yang berkenan bertanggung jawab sebagai menggala pura. Semeton, demikianlah catatan beberapa sejarah tentang Pura Agung yang sangat besar yang ada di Pulau Jawa setelah Besakih nomor 2, yaitu Pura Gunung Salak atau Pura Parahyangan Agung Jakarta yang ditulis berdasarkan Lapis Bogor Sangkuriang. Dan semeton, bagaimana pendapat Anda? Jika Anda belum pernah berkunjung ke tempat ini, kami sarankan untuk setidaknya pernah berkunjung, kemudian merasakan bagaimana ada masyarakat sekitar yang berjualan sambal bongkot, persis seperti sambal bongkot khas Bali, padahal mereka orang Sunda. Silahkan bagi Anda yang belum pernah ke sana untuk berteatra
Saya Sukarta Istina Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.